Banyak dari kita yang masih khawatir tentang 2023 ya. Entah karena katanya resesi lah, PHK, ekonomi hancur dan gelap. Tapi yang membuat kita gagal ya kalau kita tuh nggak bersiap-siap dan nggak membuat rencana. Jadi daripada takut, mending kita bersiap-siap dengan 5 ide side income untuk menyambut any opportunity di 2023 ini. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Aku ngerti kalau masih banyak banget yang khawatir dan was-was menjelang 2023. Satu video penjelasan di sini aku buat emang nggak bakal tenangin semua ketakutanmu, tapi daripada takut yang nggak berujung, mending kita itu bersiap-siap sebisa kita. Nah, salah satu tips dari aku kan explore side jobs, biar kita tuh selalu siap kapanpun badai PHK, amit-amit nyampe ke hidup kita. So, di video ini aku bakal bahas 5 side income yang hampir nggak bermodal dan mudah untuk dicoba, bahkan oleh mahasiswa sekalipun. Nah, jadi kemarin tuh aku sempat bikin Q&A box ya di Instagram aku, dan ini adalah 5 side income yang paling banyak dijawab dan menurut aku menarik untuk kalian explore. Yang pertama, affiliate e-commerce. Nah, jangan mikir yang negatif dulu hanya karena kasus afiliator binary option di awal tahun ini. Terlepas dari itu semua, sebenarnya affiliate marketing tuh strategi jualan yang legal dan sah-sah aja. Sistemnya tuh mirip sama referral, di mana kita tuh bantu jualin produk orang dan dapat komisi atau persentase dari harga barangnya. Dari cerita-cerita netizen yang masuk, ada yang dapat 50-100 jutaan per bulan dari TikTok Shop affiliate. Ini tergantung FYP video katanya. Ada juga yang temennya dapat 100 jutaan per bulan dari TikTok Shop affiliate juga. Ada juga yang dapat 150 jutaan, dan selain di TikTok, banyak juga yang jadi affiliate di Shopee. Ada yang bisa bersih 2 digit per bulan katanya, dan ada juga yang up to 100 jutaan per bulan. Well, sebenarnya aku lumayan kaget ya, karena belum pernah dengar langsung tentang kerjaan ini. Makanya aku coba browse dan riset, di mana sebenarnya ada banyak e-commerce yang pakai sistem affiliate marketing ini. Tapi yang paling banyak dijalanin sama orang tuh kayaknya TikTok, Shopee, dan Tokopedia sih ya. Jadi kalau kita lihat yang racun TikTok, racun Shopee, nah ini nih, kalau kita klik link keranjang kuning di TikTok mereka dan kita beli, mereka tuh bakal dapat komisi yang beda-beda. Nah, kita coba lihat yang affiliate TikTok Shop ini ya. Di sini kita tuh bisa lihat bahwa beda-beda ya komisi dari tiap tokonya. Range-nya itu sekitar 5-15% dari harga barangnya. Untuk beberapa toko, kita tuh juga bisa request free sample produknya untuk kita cobain dulu sebelum kita promosiin lah ya, in a way. Sedangkan di Shopee, program afiliasinya tuh kasih komisi sampai dengan 10% dan maksimal 10.000 aja per pesanan yang terselesaikan. Dan yang Tokopedia sebenarnya lumayan juga ya menurut aku. Dia tuh bedain berdasarkan kategori barangnya dan maksimal komisinya tuh 50.000 per penjualan. So, untuk detailnya silakan cek ke masing-masing e-commerce aja ya, karena aku bakal bahas secara general aja. Nah, sekarang coba kita hitung ya, mesti jual berapa barang buat kita bisa dapat income 10 juta aja. Anggaplah kita dapat komisi rata-rata tuh 5.000 per produk. Karena produk yang banyak terjual tuh mostly yang harga per produknya rendah dan masuk ke semua golongan. Jadi, untuk dapat 10 juta aja, berarti kita butuh 10 juta bagi 5.000 sama dengan 2.000 produk yang terjual dalam sebulan. Nah, 2.000 produk ini mungkin wow banyak banget ya. Tapi biasanya affiliate gitu kan dia taruh link untuk banyak produk ya. Misal ada 20 produk, berarti tiap produk tuh kejual 100 pieces lah ya dalam sebulan. Ini menurut aku lebih make sense ya. Nah, kalau kita mau dapetin 100 juta per bulan, berarti kita tuh mesti jual masing-masing 1.000 produk untuk 20 jenis barang yang berbeda. Lumayan challenging ya menurut aku, tapi bukan nggak mungkin. Nah, mungkin ada yang mikir, kalau bisa jual sebanyak itu, mending kita bikin produk sendiri dan jualan sendiri aja nggak sih? Ngapain jual barang orang? Aku mau bilang bahwa hey, tidak segampang itu. Bikin produk sendiri tuh butuh modal, sedangkan kalau jadi affiliate tuh ya modalnya dalam bentuk konten atau connection ke grup-grup Facebook, WhatsApp, atau komunitas tertentu. Nanti kalau udah berhasil dalam affiliate marketing, udah bisa baca nih market kalian tuh sukanya barang yang kayak gimana. Nah, barulah dari situ kita tuh bisa consider bikin produk sendiri. Nah, sedikit tips, cari tahu sedetail-detailnya tentang market kalian. Apakah orang-orang yang beli barang tuh banyak
tapi murah-murah, atau beli barangnya sedikit tapi yang mahal-mahal. Menurut aku sih affiliate ini tuh lebih cocok untuk barang yang murah, yang dibeli banyak, sering, dan oleh banyak orang. Jadi kalau jual kamera atau barang-barang yang harganya jutaan, definitely menurut aku bakal lebih susah ya di sistem affiliate ini. Ide side income yang kedua, jadi translator atau subtitler, yang kerjanya tuh translate script, tulisan, video, atau bahkan bikin subtitle buat film Netflix kesayangan kamu. Aku sendiri ya pernah hire jasa tuh bikin subtitle bahasa Indonesia di website freelance waktu itu di Fastwork. Harganya tuh mulai dari 6-10 ribu per menit. Nah kalau kita bisa bahasa Inggris dan Mandarin, harganya bisa lebih mahal lagi dan market kita tuh jadi lebih luas. Nah aku coba bacain ya cerita-cerita netizen yang masuk. Ada yang jadi translator Chinese Indonesia dapat 20 juta per bulan. Ada juga yang dapat 12-13 jutaan per bulan. Ada yang jasa translate, uji statistik, dan kawan-kawan sekitar 20-30 per bulan. Ya, ini mungkin income-nya dari macam-macam sumber ya. Ada juga yang jadi subtitlernya Netflix dapat up to 50 juta per bulan. Jadi buat kalian yang mau nambah-nambah side income yang bisa dikerjain dari mana aja, translator dan bikin subtitle kayak gini mungkin cocok banget. Nah ini beberapa website untuk apply as freelancer ya. Tentunya di awal-awal kita tuh nggak bisa kasih harga yang terlalu tinggi dulu. Karena kan belum ada pengalaman, bukti, review, atau rating dari orang-orang. So buat kalian yang mau coba side income sebagai translator atau subtitler, start small aja dulu and do your best in every work. Good luck ya. Dan ide side income yang ketiga adalah joki tugas. I know ini sebenarnya kinda illegal, tapi aku di sini bukan untuk ngomong apa yang baik dan buruk. Let's just talk about reality. Kita bukannya suruh mereka untuk males kerjain tugas atau skripsi, tapi when they need us, we are here. Aku tahu ini kontroversial, sangat bisa diperdebatkan. Jadi kalau kamu nggak setuju ya boleh silakan skip aja. Karena realitanya banyak yang butuh dengan berbagai alasan dan tujuan. Bahkan ya dari cerita-cerita netizen, banyak banget profesor dan dosen yang malah jadi klien joki ini. By the way, kalau ada yang belum pernah denger joki itu apa nggak tahu, basically kita tuh dibayar untuk ngerjain tugas orang itu. Entah skripsi, tugas, atau ujian. Dan uangnya ternyata lumayan. Dari joki tugas anak sekolahan, iseng-iseng promo di Telegram, sehari bisa dapat 500 ribu kalau rame. Ada juga yang setahun dapat 20 juta. Ada juga yang joki skripsi accounting, dapat 3-4 juta per bulan. Ada yang joki tugas mingguan jurusan teknik, dapat 4 juta per bulan. Joki ujian TOEFL, 10 juta per bulan. Joki jurnal Sinta dan Scopus, 12-15 juta per bulan. Di mana customernya tuh kalangan akademika sekelas profesor. Ini aku terkejut sih jujur. Sampai ada yang joki tesis tuh 30 juta per tesis, dan yang nawarin tuh dosennya sendiri. Ada juga yang bikin tim joki, jadi mereka segeng gitu ya. Jadi bisa dapat 3-7 project sebulan yang start dari 3 juta per project. Well, income-nya memang terdengar dan terlihat menarik ya, tapi tentu ini juga dengan resikonya tersendiri. Kalau ketahuan, bisa aja kita juga ikut bermasalah dengan sekolah atau kampus. Dan kalau kita satu sekolah ya sama klien kita ini, ada resiko juga seperti dikeluarkan dari sekolah. So, this side income is real, dibutuhkan orang, tapi sayangnya high risk juga. Sebenarnya ya, menurut aku, joki tugas ini tuh bisa perlahan kita ubah ke hal yang lebih positif. Kalau kita bisa ngerjain tugas orang nih, berarti kan kita lumayan pintar ya. Berarti kerjaan ini tuh sebenarnya cocok buat mahasiswa-mahasiswa ambis, pinter, yang mau cari side income tapi nggak mau jauh-jauh dari kampus dan bidangnya. Contoh, kita bisa buka les buat ajarin klien-klien kita yang mau tobat misalnya. Karena dari cerita-cerita netizen ya, guru les private juga salah satu side income yang bisa lumayan banget. Ada yang guru les privat SD dengan fee 150.000 per jam, kalau punya 7 murid dan les 2 kali seminggu bisa dapat 8 juta per bulan. Banyak juga yang jadi guru les Mandarin private bisa dapat 10-15 jutaan, bahkan ada yang tembus 20 juta dengan kerja 15 jam per minggu aja. Ada juga yang ngajarin bahasa Jepang buat orang Indo yang mau kerja atau sekolah di Jepang. Bisa dapat 40 juta per bulan, jadi lumayan ya.
So, kalian bisa consider untuk joki tugas atau sebenarnya lebih baik kalau diganti jadi guru les private. Ide side income yang keempat adalah crypto related work. Buat kamu yang mau work from anywhere, nggak mau kelihatan muka, cuma mau modal suara dan ketik-ketik, atau yang punya skill di bidang developer, engineering, graphic design. Nah, kerjaan-kerjaan di dunia kripto mungkin bisa kamu consider. Nah, ini ada beberapa cerita netizen yang udah nyemplung cari side income dari kripto. Ada yang jadi kripto airdrop hunter, satu akun aja bisa dapat 20 jutaan. Ada juga yang bilang, kalau penggarap airdrop kripto yang cuan miliaran, milih diam-diam aja daripada koar-koar. Mungkin biar banyak yang nggak tahu kali ya. Nah, buat yang suka ngedesain project, di kripto bisa dapat 2-30 juta per bulan. Ada juga yang freelance project manager di Web3, sebulan itu 25 juta dan dibayar dalam USDT. Banyak juga yang jadi moderator atau community manager di Discord atau Twitter, biasanya bisa dapat 20-40 juta per bulan. Ada juga yang dapat 100 juta per bulan. Wow, jujur ini aku terkejut ya. Bener nggak sih ini? Coba kalian boleh komen di bawah ya. Nah, yang developer ada yang cerita, blockchain engineering tuh bisa 3-4 digit sebulan, artinya bisa 1 miliaran ya. Kerjaannya tuh remote dan carinya di cryptocurrencyjobs.co. Well, jujur aku nggak tahu sih apakah semua cerita ini benar atau enggak. Tapi emang pas tinggi-tingginya dunia kripto tuh ya bisa menghasilkan banyak uang secara cepat gitu. Bahkan aku pernah bikin video ya tentang anak SMA yang bisa dapat 160 juta dengan modal 14 juta dalam 1 bulan aja dari NFT yang aku pernah bikin di video ini. Tapi ya waktu itu memang pas kripto dan NFT tuh lagi tinggi-tingginya. Sekarang kan lagi agak turun ya. Jadi buat kalian yang masih nyari side income dari dunia kripto, komen dong gimana kabarnya kerjaan-kerjaan di dunia kripto sekarang. Bantu komen di bawah ya. Nah, yang kelima, aku bacain beberapa profesi yang unik, bisa dilakuin banyak orang dan modal sekecil mungkin ya. Ada agen asuransi. Dari cerita-cerita netizen, ada yang bisa 2-3 juta per bulan. Bahkan ada yang 50, 100, atau bahkan di atas 500 juta. Tapi tentunya ini semua butuh effort dan perjuangan juga ya. Ada juga yang dropshipper Tokopedia, income-nya 100-150 juta per bulan, hanya tamatan SMA dan berawal dari iseng-iseng. Ada juga yang jadi tukang pijit, bisa dapat 10 juta per bulan. Ini lebih modal tenaga ya, sama beli minyak-minyaknya aja sih. Ada juga yang just tip barang-barang luar negeri, branded stuff atau sneakers, bisa dapat 10-100 jutaan per bulan. Mereka ini nggak harus traveling atau sengaja ke luar negeri untuk belanja ya. Mereka bisa pengiriman aja katanya. Selain itu, ada juga agen properti yang dapatnya bisa lumayan kalau punya barang dan koneksi yang pas. Tentunya nggak mudah ya, apalagi kondisi ekonomi seperti ini dan modal bensin juga ya untuk showing unit di mana-mana gitu kan kalau agen properti. Well, itu dia lebih dari 5 side income yang bisa kalian coba dan explore untuk menyambut 2023 yang kita nggak tahu bakal gimana ya. It's always better untuk punya banyak sumber income dan nggak terlalu bergantung dari satu sumber aja. Kalau kamu juga ada ide side income yang lain, please banget komen di bawah ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Menurut aku, nggak ada pekerjaan yang gampang yang ngehasilin uang gede. Karena kalau gampang mah semua orang juga bisa ngelakuin kan. Jadi semua yang ngehasilin income gede, tuh pasti punya perjuangan dan pengorbanannya masing-masing. Aku percaya semua kerjaan tuh sebenarnya bisa menghasilkan income yang optimal, gede, kalau kita bisa jadi orang yang beda dan sulit tergantikan di industri itu. So, semangat kerja keras buat kita semua. Best luck, thank you for watching, see you in the next video, and bye-bye!